Oke Mas Bro, ketemu lagi dengan kita channel Lembar Sosial Bulan Santai Senang Sini. Yang kali ini kita lagi sedang ngobrolin hal berkaitan koperasi Mas Bro ya. Koperasi Jasa Merah Putih yang merupakan program pemerintah Presiden Prabowo dan Presiden Gibran Mas Bro ya. Sip, kita lihat suasananya ya. Masih lihat. Oke Mas Bro, masih banyak masyarakat ya, dan terlihat juga antusias bazar yang dilaksanakan, yang bagaimana terlihat masyarakat lagi antri untuk mendapatkan sembako Mas Bro ya. Luar biasa ya. Kita lihat masih ramai Mas Bro ya. Kita lihat Mas Bro ya, sudah mulai ramai ya. Lihat bagaimana pihak keamanan standby Mas Bro nanti kedatangan menteri Mas Bro ya. Inilah spanduk lepasan ekspor komunitas tepung mokap Mas Bro ya, yang akan dibuka oleh Pak Sudaryono, Master Bank MBA, Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Mas Bro. Oke Mas Bro, spanduk di dump truck Mas Bro ya. Sip. Ini depan mana kita di Koperasi Desa Merah Putih Bawang Mas Bro ya, Kecepatan Bawang ya. Ini kegiatan Mas Bro ya, menanti kehadiran Menteri Mas Bro ya, Menteri Wamen Pertanian dan Menteri Koperasi dan UKM Mas Bro. Sudah selesai, masyarakat antri Mas Bro ya. Sudah bergerak bazar, ada juga bazarnya Mas Bro. Ini bazar Mas Bro, kios pangan murah, Operasi Kelurahan Merah Putih, Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana situasi suasana kondisi di jalanan Mas Bro ya, menuju arah Wonosobo ya. Kita lihat juga banyak masyarakat ya dan kader pemerintah antusias nanti kedatangan menterinya Mas Bro ya. Sip, kita lihat truk yang membawa komunitas Mas Bro ya, komunitas ekspor tepung mokap Mas Bro. Oke Mas Bro, masih menunggu Mas Bro ya. Oke Mas Bro, kita saat ini lagi menunggu kedatangan Menteri Koperasi dan UKM dari Genpono dan Wamen Pertanian Pak Sudaryono Mas Bro ya, mana pelepasan ekspor komunitas mokap dan hal lainnya Mas Bro ya, sekaligus memberikan Koperasi Merah Putih, Desa Merah Putih Mas Bro ya. Sip, jangan lupa subscribe dan rekomen Mas Bro. Semoga Mas Bro dalam keadaan selalu rumah dan sukses. Terus channel sosial ada berkembang bermanfaat banyak pengalaman. Oke Mas Bro, suasana masih rapi. Jadi bagaimana kesibukan ya aparat ya mengamankan jalannya kegiatan. Mas Bro, kita tunggu ya. Kita lihat kelapa ya Mas Bro, kelapa sebagai salah satu bahan ekspor juga Mas Bro Mas ya. Hal-hal yang menarik, yang bagus Mas Bro ya. Sip. Ini langsung Mas Bro ya. Logonya langsung dari Prabowo ya. Sip. Makanannya masih di sana.
Sudah datang Mas Bro ya, Wakil Menteri ya, Wakil Menteri Pak Sudaryono. Itu Menteri datang ya? Oke deh. Oh tuh. Ya, dengan ini nanti nambahnya ekspornya tambah banyak. amin. Petaninya tambah sejahtera. Amin. Pengusahanya tambah kaya. Tambah terus. Kalau nggak nambah terus awas. Bismillahirrahmanirrahim. Menteri itu tadi pelepasan barangnya ya. Mau berangkat Mas Bro ya. Kita lihat ke atas untuk ya. Habis operasi kemukaan Mas Bro ya. Ali Cahyono ya, disini dia bagaimana tugas warga setelah kehadiran datangnya Wamen Pertanian Pak Sudaryono Mas Bro ya. Masyarakat Indonesia Wamen masuk dalam sip. Oke Mas Bro, kita lihat bagaimana ya ramai antusias warga melihat langsung pelepasan komunitas tepung apa namanya ya, luar biasa tepung hidup apa biasa ya, langsung berangkat ya truknya ke Korea atau ke Jepang ya, atau ke ekspor ya. Sip, kita lagi menunggu apa yang akan dilakukan oleh Wamen Pertanian Mas Bro ya, Pak Sudaryono. Sambutan apa yang akan disampaikan beliau pertanian ya, setidaknya motivasi masyarakat lagi sambungkan melakukan selepas pembukaan operasi merah putih sama operasi merah putih Mas Bro. Sip, ada Mas Bro ya. Kita lihat Mas Bro ya, bagaimana apa panggung sudah disiapkan oleh panitia atas sambutan Wamen Pertanian Pak Sudaryono yang lagi ditunggu oleh masyarakat keluarga Mas Bro. Oke Mas Bro, ini kan ya ada MC ya.
Kadis Koperasi dan UKM lagi sibuk koordinasi ya aparatnya untuk mensukseskan kegiatan ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Republik Indonesia, Bapak Sudaryono Civil Engineering MMBA beserta jajarannya. Yang kami hormati Bupati Banjarnegara, Wakil Bupati Banjarnegara, Yang kami hormati segenap anggota forum koordinasi di Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara atau yang mewakili. yang kami hormati Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Yang kami hormati Kadis UMKM Provinsi Jawa Tengah. yang kami hormati pula Ketua dan anggota Tani Merdeka Indonesia. Serta Bapak Ibu tamu dengan hadirin yang berbahagia. Senang sekali rasanya saya Bedir Abirawa Yang saya Siti Wahyuni, hari ini Banjarnegara menjadi kota yang terhormat karena kedatangan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Sudaryono. Selamat datang di Kabupaten Banjarnegara, Bapak. Bagaimana Banjarnegara, apakah sehangat Blue ya, Pak? dan kita juga patut berbangga. Kenapa? Karena baru saja Pak Wakil Menteri melepas simbolis ekspor Coco Fiber dan juga Coco Fiber Ini langsung ke negara Cina. ke Cina. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Ini menandakan bahwa produk dari Kabupaten Banjarnegara sudah diakui di mancanegara. Iya, pastinya iya ya. Dan ini semoga bisa menjadi pemantik Ya. untuk para petani untuk bisa menghasilkan produk-produk Yang unggulan berkualitas berkualitas tinggi. sehingga bisa diterima oleh mancanegara. Betul sekali. Dan Bapak Ibu tamu dan hadirin yang kami hormati, guna menunjukkan rasa nasionalisme di hati Bapak Ibu semuanya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Sekali. Dan Bapak Ibu tamu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita simak dan ikuti bersama sambutan selamat datang oleh Bupati Banjarnegara. Yang kami hormati Ibu Dr. Amalia Desiana, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator ini tanggal 20 beserta seluruh jajaran yang ikut bersama ini dan saya hormati seluruh jajaran Provinsi Kabupaten Banjarnegara, juga anggota DPRD Provinsi luar biasa
bagaimana Banjarnegara ini bisa menjadi salah satu pensupport lumbung pangan nasional, khususnya untuk swasembada pangan di wilayah Banjarnegara. Salah satunya adalah Bendung Celana. Saat itu yang saya usulkan ke pusat itu nominalnya 9 miliar. Tapi Masya Allah luar biasa, saya saat melihat draftnya yang keluar di Kabupaten Banjarnegara, jujur kawannya saya sampai nangis karena yang keluar adalah 46 miliar. Salah satu bentuk perhatian Pak Wamen untuk Banjarnegara. Jadi yang di sini yang orang Banjarnegara jangan lupakan Pak Wamen. Kenapa? Karena beliau luar biasa perhatiannya. Saya setelah pulang belum sampai Banjarnegara, saya sudah mendapat info bahwa melalui instruksi Pak Wamen mengalokasikan alsintan tambahan untuk Kabupaten Banjarnegara. Jadi luar biasa, mudah-mudahan support Pak Wamen untuk Banjarnegara ini bisa mendorong perekonomian lokal Banjarnegara, semakin banyak yang bisa ekspor ke luar negeri. Tentunya kolaborasi antara petani dengan koperasi kartini ini mudah-mudahan bisa dirasakan benar-benar manfaatnya oleh masyarakat. Tentunya tidak bisa dilakukan oleh perorangan, tapi harus kerja sama seluruh elemen yang ada di khususnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri yang luar biasa juga mensupport program-program pemerintah pusat. Mudah-mudahan kita semua bisa membangun Banjarnegara agar lebih maju dan sejahtera. Oke, saya tidak elok panjang lebar, tapi yang kita harapkan adalah saran masukan dan tentunya support dari Pak Wamen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk tetap di tempat karena selanjutnya melaksanakan penyerahan bantuan alat mesin pertanian oleh Bupati Banjarnegara dan Wakil Menteri Pertanian. Untuk itu kepada para penerima disilakan menempatkan diri. Satu dari kelompok tani Rumpokon Tani 1 Desa Gumiwang. 2 kelompok tani Sumber Rezeki 2 dari Desa Dana Raja. Dan selanjutnya akan diserahkan pula bantuan traktor roda 4 kepada 1 kelompok tani Budi Utomo Desa Gumiwang Kulon Kecamatan Sudan, dan kepada kelompok tani Desa Singamukti Desa Kemeranggon Kecamatan Susukan. Dan bersilakan kepada yang terhormat Bapak Wakil Menteri Pertanian juga ikut menyerahkan. Yang pertama akan diserahkan bantuan traktor roda crawler atau rotavator senilai 340 juta rupiah. Dan selanjutnya bantuan traktor roda 4 senilai 250 juta rupiah. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sesi Bapak foto bersama, Bapak dan Ibu di tengah. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, sesi foto selesai. Mohon izin Pak Wamen untuk ke tempat karena Ini akan ada diserahkan sindera pula. mata untuk Pak Wamen. Semoga Pak Wamen tetap ingat selalu dengan Banjarnegara ya. Betul sekali. Khusus dibuatkan dari pengrajin. Ini ada fotonya Pak Wamen ya Bu ya. Wah, Ya. luar biasa. Oke. Ganteng yang mana Pak? Yang di, oh yang di rumah. Dari nama Pihak Engineering RNMBA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Oke Mas Pul, sambutan dari Saya tahu sudah makan. Wamen Pertanian ya Pak Sudaryono ya. Dari mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Banjarnegara, sahabat saya, Pak Ramel, serta Wakil Bupati Pak Wahid, dan sahabat saya Pak Dayan, Pak Rian Fatoni, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Partainya sama dengan saya. Kemudian yang saya hormati, kemudian Kepala Dinas, Pak Presiden,
yang nanya sama saya, Bu, mie ayam yang enak pada dan seperti apa? Mie ayam yang enak itu ya Bu, itu dilihat dari embel cuci piringnya. Kalau embelnya warnanya biru, embelnya ring satu dan satu-satunya embelnya. Bapak dan Ibu semuanya saya hormati, Pak Dandim, Pak dari Polres Pak Waka ya Bapak ya, Pak Waka Polres, Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, Pak Hendra, dia Ketua Umum Gerakan Penggawa Tani Indonesia, selamat berdiri Pak. Hendra bersama. Jadi bersama Bu Lili dan teman-teman Young Generation of Indonesia ini, di generasi muda petani Indonesia ini, Mas Hendra dan kawan-kawan ini ingin menjadi pelopor dari gerakan petani muda di Indonesia yang dinamakan Penggawa. Apa yang menjadi ciri khas yang ingin saya dorong adalah, ini saya dorong betul ini, adalah bagaimana produk-produk hilirisasi pertanian kita itu menembus pasar ekspor dunia. Nanti silakan Pak Hendra dengan Kopdes Merah Putih dan bahan baku yang melimpah dengan market yang ada di luar negeri ini diperbesar. Kalau tadi sudah dilaporkan ya, berapa ekspornya 4 miliar. Kalau bisa 100 miliar. Nah, tahajud dulu ini pokoknya sekarang ini omsetnya 100 miliar. Jadi kalau nyuwun sama Gusti Allah itu tidak boleh ragu-ragu. Gusti Allah itu tidak ada batasannya kalau bisa sesuatu. Jadi ini menjadi penting ya. Saya sangat mendorong kelompok anak muda, pengusaha petani pengusaha untuk bisa kita tembus sekat-sekat, kita tembus keterbatasan bahasa, keterbatasan negara, kita capai. Saya kaget juga tadi kepala desa beserta pengurus desanya ternyata pergi ke Malaysia ya. Benar ya? Oleh-olehnya ada dari Malaysia, bukan oleh-oleh belum makan atau tidak, tapi maksudnya akses pasar dan sebagainya terjadi. Jadi Bapak Ibu semua, wong berdolan itu, orang yang berdolan itu, yang paling susah untuk kita itu bukan bikin barangnya. Orang Indonesia itu mau bikin batik terbaik, mau bikin ukiran terbaik, mau bikin apa saja terbaik. Benar? Ternyata ya terbaik. Sehingga yang diperlukan bukan barangnya, tapi adalah pasar. Dan jadi aku beli barang jenis telok, singkong. Kalau di sini namanya apa? Tela. Ya tela. Tela apa telok? Budin. Ini budin. Jadi budin. Si bener ini. Ya singkong lah gitu ya. Nah singkong itu kemudian apa sih sebetulnya orang di luar sana itu ada apa? Terus ada mokap berapa yang dibutuhkan? Dibutuhkan 1.000 watt. Kamu bisa suplai berapa? Baru 50 watt. Nah itu namanya kesempatan. Kalau ini kan tadi yang ekspor mokap Mbak. Nah terus kalau mokap punya pasarnya lebih besar, bahan bakunya ada, pasarnya ada, yang membutuhkan alat, investasi alat sama modal kerja dalam waktu aku investasi itu siap. Yang penting pasarnya ono, pasarnya ada, bahan bakunya itu yang mahal. Dan ini yang selalu bapak sama, asal pasarnya sampai Eropa sana ya, bulan kemana ya. Selama pasarnya ada yang beli besar, bahan bakunya ada, kalau kurang alat, kurang mesin, kurang itu, orang itu kalau selama sing luku ada yang beli ada, bahan bakunya ada, pasti orang itu mau jangan investor. Punya keinginan, punya kesempatan, tapi nggak ngerti caranya. Betul. Semua orang ini yang di sini, semua pengen sugih, benar. Ada yang pengen nggak sugih? Yang pengen sugih angkat tangan. Semua ya. Semua orang di sini pengen KB sugih.
Salah satunya adalah sekolah. Jadi wong desa nanti dulu soko-soko, ya modalnya sekolah. Itu salah satu. Yang salah duanya adalah duit konco, duit dulur, duit sahabat yang ngajari caranya untuk berhasil. Makanya kita ini dulu sudah ekspor Pak, ya ekspornya harus tambah banyak sumber. Mungkin nanti buka cabang di Temanggung, buka cabang di Wonosobo, buka cabang di mana, ekspornya harus tambah banyak. Nah, kenapa kalau barang ini diproses regane lama, sing dodolan batik, sing proses batik, sing punya bahan bakunya juga batik. Apalagi sekarang harga singkong lagi kurang bagus ya. Berapa di sini? 800. Ya, sebetulnya maunya kita kan 1.350 dengan kandungan aci 23 atau 24%. Dan ini bagi Bapak Ibu semua yang nanam singkong, itu penting untuk nanam singkong bukan hanya gedenya saja, bukan hanya ukurannya sih gede, bukan, tapi nanam singkong yang ukurannya gede dan kandungan acinya yang tinggi. Ya, jangan sampai tertipu oleh bibit-bibit yang hanya besarnya saja. Kadang ada petani kita singkong di Lampung yang proses kenapa, karena bibit besar tapi kandungan acinya kecil juga, tinggi, harganya tidak terlalu mahal. Sayang. Saya kira selamat kepada eksportir, selamat kepada Komdes Merah Putih. Saya ingin Komdes Merah Putih seperti ini UML di budget negara makin baik. Ada berapa desa di sini semua? Nah, 207 desa dan kelurahan, baru satu yang bagus. Bagaimana 276 yang lain harus sama bisa seperti yang di sini. Salah satunya adalah misalnya nanti Alsintan, salah satunya juga bisa diberikan kepada Komdes, jadi kalau nantinya untuk sama-sama sehingga misalnya berdaya. Ya. Saya ini adalah Bapak Ibu semua, sekarang ini presidennya Pak Prabowo. Maka cara mengelola negaranya adalah cara ini Pak Prabowo. Nah, cara Pak Prabowo mengelola negara ini menempatkan dan memprioritaskan sektor pangan dan pertanian sebagai prioritas. Maka inilah saatnya kaum tani, kelompok tani, pengusaha di bidang pertanian, eksportir di bidang pertanian, sing nandur urusan pertanian saat ini bangkit. Khususnya di negara ini kan pertaniannya maju, yang daerah tinggi, nanam sayuran, yang di bawah nanamnya nanam padi dan seterusnya. Intinya ini pemerintah saat ini apapun yang jenengan minta selama memang ada dan bisa, insya Allah pasti kita kabulkan dari pemerintah pusat kita. Bu Amel ketemu sama saya sekali sudah dikabulkan banyak, apalagi kalau ketemu sering-sering gitu ya. Masalahnya kalau sering-sering kan jalan terus ya, udah terus ya. Ini berkahnya punya bupati masih muda, wakil bupati masih muda, energi. Jadi kalau mau ngajak ketemu saya, wah, itu WA-nya 3 kali sehari, kayak minum. Tapi itulah namanya kegigihan. Orang itu gigi Pak. Karena saking giginya, itu kita jadi gak enak lagi. Itu gitu ya. Misalnya contohnya, ibu lah bapak yang di belakang itu. Ngomong naksir, si lanang elek yang misalnya. Tapi karena dia gigi, solusinya jadi semua juga. Benar ya Pak ya? Ada pesan katanya bagi laki-laki yang jelek, yang merasa jelek, jangan pernah takut mencintai seseorang. Walaupun kamu jelek, kamu nggak boleh takut mencintai seseorang. Karena yang takut harusnya dia takut sama kamu. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, saya ada lain, saya hanya menitipkan kawan-kawan semua Bu Amel. Ya. Saya tadi di acara sebelum ini saya menjelaskan tentang yang namanya demokrasi. Mau tak dijelasin? Ini ada
Demokrasi itu apa sih demokrasi itu? Ibu yang bilang demokrasi apa? Demokrasi itu gini. Demokrasi itu saat kita ini jadi warga desa, kita ini kan kadang suka konflik, minta demokrasi. Jadi dikelola desa itu begini, kan gitu. Nah, semua orang itu punya pemikiran cara mengelola desanya ini begini. Sama seperti cara mengelola negara. Cara mengelola negara itu begini, terus ini. Nah, cara mengelola negara yang ini dan ngono itu kemudian orang itu mengajar. Harusnya begini. Maka cara mengelola negara, cara Pak Prabowo bikin cara mengelola ini Bu Megawati ada partai ada PKB, ada Nasdem. Nah, kemudian orang itu nyari temennya. Cara mengelola negara ini Pak Prabowo. Akhirnya kan gitu. Kemarin cara mengelola negara ini nih, Pak Jokowi ngomong gini, Pak Prabowo lebih banyak orang setuju dengan cara mengelola negaranya Pak Jokowi. Kan? Nah, sekarang ini ya lomba akhir-akhir nyoblos itu kan selesai. Sehingga Pak Prabowo sudah dipilih menjadi presiden, dan sehingga cara mengelola negaranya adalah cara mengelola negara buah pemikiran visi-misi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Nah, kemudian kalau calon lurah misalnya, kalau Bu Amel jadi bupati, kan bukan berarti sing diurusi yang milih Bu Amel saja, kan enggak. Yang diurusi adalah semua orang diurusi, termasuk Pak Prabowo. Yang milih bukan Pak Prabowo juga diurusi, yang milih juga diurusi. Maka kalau kita ini melihat TikTok, Bapak Ibu semua, itu butuh jeli, butuh rotok pintar. Jajane wong sing elek-elek ini memang elek, kemudian dia ngomong elek, apa memang gak seneng? Kadang-kadang kan nek wong elek terus kene gak seneng gak apa. Nah kadang-kadang gak seneng sih, sehingga wongnya di elek. Itu beda ya. Jadi ada orang yang dia itu memang misalnya kinerjanya jelek, sehingga kritik elek-elek. Nah itu saya kira gak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah itu pokoknya lah seneng kalau wongnya sih. Karena gak senang sama orangnya kemudian itu yang negara kita negara insya Allah ini Pak Prabowo ini tegas lah. Beliau ini sebagai presiden udah kaya, udah gak butuh beli lagi, gak butuh korupsi. Anaknya sudah satu, dan anaknya Pak Prabowo ini cucunya Mbak Harto, jadi mereka udah gak butuh beli lagi, ya kan? Sehingga setengah di tabungan saya butuh dukungan dari Bapak Ibu semua. Kita semua kerja keras dari mulai apartemen, polri, camat, lurah, bupati, gubernur, menteri, wakil menteri, semua harus dibutuhkan. Swasembada pangan, tidak impor pangan, kesejahteraan rakyat itu tidak bisa hanya menggantungkan sama presiden. Mana nyatanya di Pak Prabowo sekarang ini oleh keputusan? Ya nggak bisa kemudian terus ya kan gitu. Jadi sekarang kelompok dari semua kemudian dan lain sebagainya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah insya Allah pemerintah akan terus istiqomah membela rakyatnya. Butuh alsitan, kalau memang perlu kita akan turunkan alsitan. Butuh bibit, kalau memang perlu butuh bibit kita akan turunkan bibitnya. Butuh apapun selama memang dibutuhkan, pemerintah akan hadir, terjun, dan kita akan bantu rakyat kita. Tapi tidak boleh juga kemudian berpanjangan. Saya ingin kasih tahu pada semua, kenapa kok ada kelompok tani yang dapat alsin, ada juga yang tidak dapat. Ada kriterianya, yang dapat adalah kelompok-kelompok yang telah berhasil meningkatkan produksinya. Yang mau panen setahun sekali jadi 2 kali, yang 2 kali jadi 3 kali, bahkan dikasih alat. Kenapa kok dikasih alat? Supaya ibu bapak kalau nanam cepat, nandur cepat, panennya cepat, begitu panen dan langsung ditanduri. Ini aja. Pokoknya begitu panen, sesok langsung ditraktor, sesok langsung ditanduri gitu. Bisa nggak gitu? Bisa nggak? Bisa ya?
pokoknya dino ini panen, besok di traktor, lusanya langsung ditanam lagi, bisa nggak? Ojo dulu Pak. Pak Kadis, tolong Pak Kadis, bisa kan? Caranya adalah kalau Anda nanam padi, begitu Anda mau panen, Anda tebar benih Pak, di tempat lain. Ngerti nggak? Nanti begitu padinya udah tumbuh, nggak mau panen, tebaran benihnya udah siap untuk ditanam, ini dipanen, besok di traktor, benihnya diambil langsung ditanam. Hari ketiga, hari keempat langsung tanam lagi. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu penghasilannya tambah. Sawahnya nggak nambah, tapi dalam setahun panenannya nambah. Kalau bisa panen 4 kali, kenapa harus 3 kali? Kalau bisa panen 3 kali, kenapa harus 2 kali dan seterusnya? Ya sekali lagi saya hadir di Kopdes Merah Putih. Kopdes ini adalah programnya Pak Presiden. Intinya ingin menjadi lumbung pangan di setiap desa, menjadi kepanjangan tangan dari program pemerintah. Beras larang, beras murah dijual Kopdes Merah Putih. Minyak goreng angel, minyak goreng yang murah dijual di Kopdes Merah Putih. Gulone angel, gulanya dijual di Kopdes Merah Putih. Apalagi dan lain dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kopdesnya di seluruh Indonesia ini ada 80.000. Ya, saya ingin sekali lagi Pak Sekda, Bapak Ibu semua, Kopdesnya betul-betul dipantau, MBG-nya dipantau. Kalau ada orang MBG ngasih menunya jelek, foto, difoto dan kemudian dilaporkan. Programnya bagus, hanya memang tergantung dari orang-orang yang mengawali dunia ini. Ya kan bukan berarti kalau programnya bagus kemudian orangnya jelek kemudian programnya dihentikan, salah. Programnya bagus, tujuannya bagus, kalau salahnya adalah orang maka orangnya harus diganti, orangnya harus diganti. Bahkan saya ini untuk MBG ini penting, ya ini harus wajib supaya anak-anak kita makanannya bergizi, tumbuh kembangnya maksimal, hibur, ayo pintar-pintar, dan lain-lain. Saya kira itu mungkin sambutan dari saya, Pak Reza dan teman-teman petani milenial. Saya minta aktif ya, keliling. Ya, kalau tidak punya bensin, nanti kita semua bupatinya. Harus keliling ya, karena memang negara kita negara besar, nggak ada kita duduk-duduk kemudian ketiban duit, nggak ada. Ya. Orang berdoa ya Allah, ternyata aku rezeki banyak. Habis itu tidur. Sudah ada orang datang langsung duit kan. Maka doa yang baik adalah doa yang khusyuk, setelahnya diikuti dengan ikhtiar dan usaha. Nggak ada. Pakai populasi jadi nggak kerja juga bukan. Jadi saya minta Mas Reza, Mas semua keliling, potensi dicapati semua. Di Jawa saja itu ada sekitar 25.000 desa. Dipetakan apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa ini semua, apa PKI pakai apa gitu. Ini saya kira penting. Apa? Pak, terima kasih sudah dibantu. Pak siapa yang lain? Apa? Oh betul. Ya. Pak Reza. Bukan yang ini, yang Raya. Itu dia. Pak Budi. Ya. Pak Budi, makasih ya Pak ya. Kalau bisa yang diekspor lebih banyak lagi Pak. Iya, sudah. Biar kami jawab ya. Ya Pak, saya usahakan Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Bisa, pasti bisa ya. Saya butuh dukungan juga Pak. Ya udah satu kok. Apa lagi? Ya pada dasarnya saya sudah janji dengan Pak bahwa oleh apa yang bisa saya panen di internasional saya bersama. Kebetulan saya banyak di pasar China Pak. Saya dari 97 sebenarnya saya
setidaknya saya sudah melunasi utang saya untuk utang pribadi. Kalau saya boleh dong utang pribadi. Terima kasih, saya kira cukup dari saya. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa Allah berikan kelimpahan rezeki yang berdagang dan yang lancar dan yang Luar biasa sekali ya. Bapak-bapak, kalau kemarin kan sudah ada orang keset. Berarti nggak boleh males-malesan ya. Oh ya, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hati-hati di jalan. Kita tunggu rekamannya lagi di ekspor selanjutnya. Atau kalau misalkan nggak sempat datang, ya alat pertamanya datang. Banyak bukti yang datang. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya ya. Kita selfie dulu ya, mohon izin. Selfie dulu dong. Pertanyaan Republik Indonesia di Kabupaten Banjarnegara. Ya, luar biasa kami doakan semoga Bapak daerah senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran urusan dan datang kembali di Kabupaten Banjarnegara. Akhir kata saya Gege Rabirowa. Dan saya semua ini pamit undur diri. Selamat sore dan wassalam.